Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Syafiq Masadi. My student number 2518120, and this opportunity I will try to explain about theory of psychological development by Erik Erikson. Erik Erikson is seorang psikoanalisis yang sebelumnya yaitu adalah guru seni di daerah Wina. Itu dia lahir di Frankfurt, Jerman pada 15 Juni tahun 1902 dan meninggal di Harwich, Amerika Serikat pada tahun 91, tepatnya pada tanggal 12 Mei 94. Langsung saja ke materi. Psychosocial Theory of Development. Teori ini itu berkaitan dengan prinsip-prinsip perkembangan psikologi dan sosial. Teori ini bentuk perkembangan dari Sigmund Freud di dalam bukunya Childhood and Society pada 1950. Erikson membuat sebuah bagan dan mengurutkan 8 tahap serta terpisah mengenai bagaimana perkembangan psikososial mereka. Jadi tahap yang pertama ada 8 tahap menurut Erikson. Tahap yang pertama adalah trust versus mistrust, percaya versus tidak percaya. Ini untuk kelahiran 0 sampai 18 bulan. Yang kedua ada autonomy dan doubt, kemandirian dan keraguan. Ini untuk 18 bulan sampai 3 tahun. Yang ketiga ada initiative and guilt, inisiatif dan rasa bersalah. Ini untuk 3 tahun dan 6 tahun. Perkembangan yang keempat ada industri dan inferiority, ada ketekunan dan rendah diri. Ini untuk perkembangan usia 6 tahun sampai 12 tahun. Kemudian yang kelima ada identity and role confusion. Itu ada identitas dan kekacauan identitas. Ini untuk 12 tahun dan 18 tahun. Yang keenam ada intimacy dan isolation. Ada keintiman dan isolasi. Ini untuk kurang lebih 18 tahun sampai 40 tahun. Yang kemudian ada generativity versus self-absorption. Ini adalah generativitas dan stagnan. Ini untuk perkembangan 40 tahun sampai 65 tahun. Yang terakhir ada integrity and despair, ada integritas dan keputusasaan. Ini untuk 65 tahun ke atas. Jadi ke-8 tahap ini sudah dikelompokkan oleh Erik Erikson pada bukunya yang dapat dia kembangkan dari Freud. Oke, langsung aja yang pertama, trust versus mistrust, percaya atau tidak percaya. Pada tahap ini it occurs when a person grows begin at stage child will begin to learn to adapt to his surrounding. Jadi pada tahap ini seorang anak akan mulai belajar untuk beradaptasi sekitarnya. Bayi pada usia 0 sampai 1 tahun itu sepenuhnya bergantung pada orang lain, bergantung kepada babysitternya. Jadi apabila bayi itu telah berhasil membangun rasa percaya kepada si pengasuh, maka dia akan merasa comfortable, dia akan merasa safe kepada si pengasuh tersebut. Tetapi jika pengasuhnya itu tidak stabil emosinya, tidak stabil feelingnya, egonya, itu dapat menyebabkan bayi tersebut merasa tidak nyaman dan tidak percaya pada lingkungan sekitar. Hal pertama yang akan dipelajari pada seorang anak adalah rasa percaya pada orang-orang di sekitar. Namun bila ibu mereka tidak memberikan apa yang harusnya mereka berikan, ataupun seorang ibu itu menaruh perasaan penuh curiga sebab yaitu merasa tidak aman untuk hidup di dunia ini, itu juga dapat langsung membentuk anak
ketidakpercayaan kepada seorang ibu. Yang kedua ada autonomy vs debate, kemandirian vs keraguan. Ini adalah perkembangan dari anak 18 bulan sampai 3 tahun. Tahap ini adalah merupakan masa balita yang berlangsung mulai dari usia 1 sampai 3 tahun ataupun bisa disebut early childhood. Pada masa ini anak itu cenderung aktif dalam segala hal, sehingga orang tua itu harus tidak terlalu membatasi gerak-gerik dari anak. Oh seperti ini, jangan, itu jangan, jadi jangan seperti itu. Kita harus memberi kebebasan, tetapi tetap tidak terlalu membatasi gerak-gerik dari anak, karena pada tahap ini anak itu sudah memiliki kemampuan untuk melakukan beberapa kegiatan secara mandiri, seperti makan, berjalan, memakai sepatu, dan lain-lain. Jadi kepercayaan orang tua kepada anak di usia ini itu untuk mengeksplorasikan hal-hal yang dilakukannya secara mandiri dan memberikan bimbingan kepadanya akan membentuk anak menjadi pribadi yang mandiri dan percaya diri. Sementara orang tua yang membatasi dan berlaku keras pada anaknya akan membentuk anak tersebut menjadi lemah dan tidak kompeten, yang dapat menimbulkan malu dan ragu-ragu terhadap kemampuannya. Yang ketiga ada inisiatif dan guilt, yaitu inisiatif dan rasa bersalah. Pada tahap ini kemampuan motorik dari anak itu mulai matang, sehingga memungkinkan mereka lebih agresif in exploring the environment, both physically and socially. Jadi pada usia ini anak sudah memiliki inisiatif dalam melakukan suatu tindakan, misalnya running, playing, jumping, throwing, dan anything else. So parents who like give hukuman terhadap upaya anak dalam mengambil inisiatif itu akan membuat anak merasa bersalah tentang dorongan alaminya untuk melakukan sesuatu selama fase ini maupun fase selanjutnya. Pada masa ini anak telah memasuki tahapan prasekolah. Ia sudah memiliki beberapa kecakapan dalam mengolah kemampuan motorik mereka, seperti bahasa. Kecapan-kecapan tersebut dia dorong untuk melakukan kegiatan. Namun karena kemampuan anak tersebut masih terbatas, ada kalanya dia mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut menyebabkan dia memiliki perasaan bersalah. Peran orang tua di sini yaitu untuk membimbing mereka dan memotivasi anak mereka, dan itu adalah yang dibutuhkan ketika anak mengalami kegagalan. Hal ini dimaksudkan untuk anak melalui tahap ini dengan baik. Jadi orang tua itu harus selalu memotivate untuk membangun mereka itu melewati fase ini. Menurut Erikson dalam Server 25 mengusulkan that 2 until 3 years old struggle to be independent or independent by trying to do things they need. 4 until 5 years have achieved a sense of autonomy. Sekarang mereka memperoleh keterampilan baru, mencapai tujuan yang penting, dan merasa bangga prestasi dalam diri mereka masing-masing. Yang selanjutnya, yang keempat adalah industry vs inferiority, ketekunan dan rasa rendah diri. Ini adalah perkembangan anak pada usia 6 tahun sampai 12 tahun. Pada tahap ini anak sudah memasuki usia sekolah, kemampuan akademiknya mulai berkembang. Selain itu, kemampuan sosial anak untuk berinteraksi di luar sekolah ataupun di keluarganya itu juga berkembang. Jadi
Jadi anak akan belajar untuk berinteraksi kepada orang lain, kepada temannya, kepada gurunya, untuk memperoleh keterampilan sosial dan akademik, untuk merasa mereka itu bisa, mereka itu percaya diri. Dan kegagalan untuk memperoleh prestasi-prestasi penting menyebabkan anak untuk menciptakan citra diri yang negatif. Hal ini dapat membawa kepada perasaan rendah diri yang dapat menghambat pembelajaran masa depan. Jadi anak pada usia ini udah memulai mengembangkan kemampuan interaksi mereka kepada orang lain. Mereka bisa berinteraksi kepada teman, guru, dan mencoba hal baru. Jadi rasa-rasa ini itu dapat meningkatkan ketekunan dalam anak tersebut. Tetapi apabila dia gagal, itu akan menciptakan citra diri bagi anak yang negatif, dan mereka juga akan merasa rendah diri, dan itu adalah dapat menyebabkan menghambatnya pembelajaran yang akan mereka laksanakan di masa depan. Pada tahap ini, anak juga akan membandingkan dirinya dengan teman-temannya. Seifert atau guru yang diikuti oleh Erik Erikson pernah mengatakan pada usia 9 tahun, hubungan teman sebaya menjadi sangat penting untuk anak-anak sekolah. They care about attitude and appearance that will strengthen their position. Nah, itu mereka itu pada sikap-sikap maupun penampilan yang akan mempererat posisi mereka dengan sebayanya. Sedangkan pada anak yang berusia 11,5 tahun, anak semakin membandingkan diri mereka dengan orang lain dan mengakui bahwa ada dimensi di mana mereka mungkin kurang dalam perbandingan tersebut. Seperti, aku tidak cantik, aku tidak ganteng, aku biasa-biasa saja dalam hal prestasi. Jadi mereka itu ada rasa perbandingan kepada yang lain. Itu adalah rasa rendah diri mereka yang mereka tunjukkan kepada environment. Yang kelima ada identity vs rule confusion, atau identitas vs kekacauan identitas. Ini perkembangan untuk anak usia 12 tahun sampai young learners. Pada tahap ini, anak itu sudah memasuki usia remaja dan mulai mencari jati dirinya. Masa ini adalah masa peralihan antara dunia anak menuju dewasa. Secara biologis, anak pada tahap ini sudah memulai memasuki tahap dewasa, namun secara psikis mereka itu usianya masih remaja dan masih belum bisa diberi tanggung jawab layaknya orang dewasa. Kayak istilahnya itu, dia akan mempunyai pikiran siapa aku. Jadi seperti itu. Menjadi penting pada tahapan ini itu adalah pada tahap ini seorang remaja akan mencoba banyak hal untuk mengetahui jati dirinya. Mereka akan mencari jati dirinya, mereka akan mengorek dan mencari informasi tentang siapa sih mereka ini dengan jati diri mereka yang sebenar-benarnya. Biasanya itu mereka akan melalui dengan teman-temannya yang mempunyai kesamaan komitmen. Jadi mereka akan mulai bergaul dengan teman ataupun mulai memasuki organisasi yang mempunyai satu komitmen dengan mereka. Jadi hubungan mereka itu tergolong sangat erat, yang nantinya mereka akan mempunyai solidaritas tinggi terhadap sesama anggota kelompok itu dibangun pada usia 12 tahun sampai 18 tahun. Sedangkan Pak Erik mengatakan percaya bahwa individu tanpa identitas yang jelas akhirnya akan menjadi tertekan dan kurang percaya diri ketika mereka tidak memiliki tujuan, atau bahkan mereka mungkin sungguh-sungguh menerima bila dicap sebagai orang yang memiliki identitas negatif, seperti menjadi kambing hitam, nakal, ataupun pecundang. Alasan mereka melakukan ini karena mereka lebih
baik menjadi seorang yang dicap sebagai orang yang memiliki identitas negatif daripada tidak memiliki identitas sama sekali. Jadi jika mereka itu tidak menemukan identitas yang jelas, mereka itu akan tertekan dan akhirnya akan melakukan hal-hal yang melenceng dari tujuan awalnya itu untuk mencari identitas mereka, karena mereka takut mereka itu takut dicap tidak memiliki identitas, dan mereka akhirnya lebih baik untuk memberikan identitas walaupun itu adalah negatif. Jadi mengapa dia itu memberikan identitas yang negatif, karena mereka itu takut untuk dicap tidak memiliki identitas sama sekali. Jadi itu yang disebut kekacauan identitas. Mereka lebih memilih negatif daripada tidak memiliki identitas sama sekali. Lanjut, yang keenam adalah intimasi dan isolasi. Keintiman dan isolasi adalah 18 tahun sampai 40 tahun. Pada masa ini, seorang telah mengetahui jadi diri mereka, jadi mereka itu sudah tahu mereka itu siapa dan ingin jadi apa nantinya. Jika pada masa sebelumnya individu mereka itu memiliki ikatan kuat dengan kelompok sebaya mereka itu menjadi diri yang kuat dan mempunyai solidaritas yang kuat kepada kelompoknya. Dan dia juga setelah masuk ke fase ini itu dia udah mulai selektif dalam mencari hubungan. Dia udah mulai ini tahu, dia itu udah mulai ini nggak baik buat saya, ini nggak ada manfaatnya buat saya. Dia udah mulai selektif bagaimana dia berteman, kepada siapa berteman, apakah ada manfaat atau tidak. Itu adalah dari diri mereka pada intimasi dan isolasi. Jadi mereka sudah mulai mengisolasi mana yang baik dan mana yang tidak. Dari yang tadinya mempunyai solidaritas yang tinggi, sekarang tidak. Bukannya tidak, tetapi mereka sudah mulai mengisolasi dan mereka tahu ini nggak baik, ini baik. Jadi seperti itu. Selanjutnya, degenerativity vs self-absorption, atau bisa dibilang generatif dan stagnan. Ini usia pada 40 tahun sampai 65 tahun. Jadi Bapak Eric mengatakan bahwa generativity is the most important thing in build and guiding the next generation. It's usually people who have reached the generativity first go track it by raising their own children. However, namun krisis tahap ini juga dapat berhasil melewati beberapa bentuk-bentuk dari produktivitas kreativitas yang lain. Jadi Pak Eric itu mengatakan hal terpenting dalam membangun dan membimbing generasi berikutnya itu telah mencapai fase generativitas dengan membesarkan anak-anak mereka sendiri. Itu bisa dibentuk seperti mereka itu mengajar dan lain-lain. Selama tahap ini orang harus terus tumbuh. Jika mereka tidak mampu atau tidak mau memikul tanggung jawab ini, maka mereka akan menjadi orang yang stagnan atau egois. Pada step ini mereka itu harus bisa membangun generasi yang baru dengan anak-anak mereka. Jadi mereka itu harus mampu mengajar, harus mau bertanggung jawab, harus mau memikul tanggung jawab dari anak, istri, dan lain-lain. Itu adalah fase di sini. Jika mereka tidak mau memikul itu semua, maka mereka bisa dikatakan sebagai stagnan ataupun stagnasi. Dan yang terakhir ada integrity dan despair. Di sini untuk usia 65 tahun ke atas yaitu ada integritas dan keputusasaan. Seseorang yang berada pada fase ini akan melihat kembali kehidupan yang telah mereka jalani. Mereka itu akan flashback dan berusaha menyelesaikan permasalahan sebelumnya yang menjadi masalah. Kemudian penerimaan terhadap prestasi, kegagalan, dan keterbatasan mereka itu adalah hal utama yang membawa mereka bahwa mereka itu sadar hidup seseorang itu hidupnya itu tanggung jawabnya. Jadi
dari kegagalan, dari prestasi, dari keterbatasannya, itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Dan orang yang berhasil melewati tahap ini, itu dia dapat mencerminkan keberhasilan dan kegagalan yang pernah dialami pada masa sebelumnya. Orang ini itu akan mencapai di fase di mana kebijaksanaan itu akan melekat pada dirinya, karena mereka sudah mencerminkan keberhasilan dan kegagalan yang pernah dialami. Meskipun saat menghadapi kematian, keputusasaan dapat terjadi pada seseorang yang benar-benar menyesali cara mereka dalam menjalani hidup dan bagaimana kehidupan mereka terus berubah. Jadi fase yang terakhir adalah fase kebijaksanaan yang mereka dapat jika mereka itu dapat menerima terhadap suatu prestasi, kegagalan, dan keterbatasan mereka dalam kehidupan yang sebelumnya. Jadi 8 tahap ini adalah 8 tahap perkembangan yang dijelaskan Pak Erikson dalam psikososial mereka. Kemudian ada strength weakness of Erikson theory, dan di sini pun ada kelemahan dan kelebihan teori dari Pak Erikson. Mr. Schaeffer mengatakan many people prefer Erikson theory than Freud, karena mereka hanya menolak untuk percaya bahwa manusia itu didominasi oleh naluri seksual mereka. Erikson menekankan banyak konflik sosial dan dilema pribadi yang dialami seseorang atau orang yang mereka kenal, sehingga mereka dapat dengan mudah mengantisipasinya. Pak Erikson juga menangkap banyak isu sentral dalam kehidupan yang dituangkannya dalam 8 tahapan yang telah saya jelaskan tadi. Selain itu, rentang usia yang dinyatakan dalam teori Pak Erikson itu juga merupakan waktu terbaik untuk menyelesaikan krisis yang dihadapi, tetapi itu bukanlah satu-satunya yang dapat mungkin menyelesaikan masalah tersebut. Selain kelebihan, Pak Erikson juga punya kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah not everyone experience the same case at the same phase and time is suggested by Erikson in History of Psychological Development. Tidak semua orang memiliki kasus sama pada fase waktu dan sama seperti yang dikemukakan Pak Erikson. Jadi kelemahan dari Pak Erikson itu yang pertama, dia tidak semua orang itu, berarti dia itu mengeneralisasikan pendapatnya. Jadi dia tidak memberikan spesifikasi kepada orang, karena semua orang kan tidak mengalami hal yang sama dan fase waktu yang sama seperti dikatakan oleh Salvin itu. Sedangkan Pak Erikson kan sudah mengeneralisasikan usia-usia mereka dan karakter mereka. Yang kedua, ada teori ini benar-benar hanya pandangan deskriptif dan perkembangan sosial dan emosional seseorang tanpa menjelaskan bagaimana atau mengapa perkembangan ini bisa terjadi. Jadi Pak Erikson itu cuma memberikan pandangan deskriptif dan perkembangan sosial. Itu Pak Erikson tidak memberikan pengertian mengapa itu bisa terjadi. Dia hanya memberikan pandangan deskriptifnya dan kebiasaan orang dalam berkembang di sosial sekelilingnya pada waktu itu. Dan kelemahan yang ketiga, teori ini lebih sesuai untuk anak laki-laki daripada anak perempuan, dan perhatiannya lebih diberikan kepada masa bayi, anak-anak daripada masa dewasa. Jadi menurut Kramer, Klein, Burnett, dan Lev dan Anna, teori Pak Erikson ini lebih condong kepada seorang laki-laki, tidak sama perempuan, dan condong kepada anak, tidak kepada orang dewasa. Jadi itu semua dapat saya sampaikan, jelaskan dalam
perkembangan psikososial oleh Pak Erikson. Saya Muhammad Syahibul Hadi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.